Jogja. Oke. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya, Yogyakarta. Ya, berbahagia sekali bisa bicara di kampung halaman sendiri ya. Biasa berbicara di tempatnya orang lain, tapi ini berbicara di kampung halaman sendiri. Ya, di mana Yogyakarta ini yang membesarkan saya. Ya, di mana dari peringkat paling bawah sampai sekarang itu Yogyakarta yang banyak cerita-cerita sedihnya, cerita-cerita romantisnya di Yogyakarta. Ya, Jogja lah. Ya, pokoknya all about Yogyakarta lah ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, nama saya Abdi Suardin. Pada malam hari ini ya saya ingin sekedar sharing sama Anda semuanya tentang bisnis ini. Ya, bagaimana perjalanan saya dan bagaimana duka-dukanya saya. Ya, bukan suka duka tapi duka-dukanya. Ya, kalau sukanya jelas, Pak. Penghasilan puluhan juta, dapat reward, Anda pasti punya passive income. Itu sukanya, ya. Tetapi pada malam hari ini kita sepakat dulu lah. Kita sepakat dulu kira-kira yang ingin diceritakan yang suka-sukanya atau yang duka-dukanya. Oke, duka-dukanya, tapi jangan ada yang beranjak dari kursi ya. Kalau udah cerita duka-dukanya karena mungkin akan mengiris kalbu lah ya. Iya. Oke, Bapak Ibu. Oke, izinkan saya untuk menceritakan latar belakang saya supaya perlu diketahui kalau seorang bintang 8 juga pernah jadi seorang bintang 3. Ya, seorang bintang 8 juga pernah mengalami pahit getirnya lah perjalanan yang Anda rasakan di bisnis ini yang pertama kali. Ya, Bapak Ibu, dulu waktu saya menjalankan bisnis ini pertama kali, yaitu saya masih sebagai seorang mahasiswa. Nah, pertama kali saya menjalankan bisnis ini memang betul-betul kalau mau dilihat dari awal kayaknya aura bintang 8-nya itu nggak ada sama sekali. Ya, auranya sama sekali nggak ada. Jadi gondrong ya, kuliah di teknik ya, kuliah di teknik dan pakaian kalau Anda pakai pakaian biasa aja ya. Kampus kita memang disiplin sekali, pakai sendal jepit pun boleh ya di kampus. Ya, luar biasa memang ya. Akhirnya saya bergerak seperti itu, dan yang paling luar biasa pada saat itu saya tidak punya sama sekali kendaraan. Ya, jadi motor apakah segala macam ada ya, bis bersama, angkot bersama itu ada. Ya, tapi yang namanya kendaraan itu saya nggak punya sama sekali. Jadi yang namanya menjalankan bisnis ini di awal itu memang betul-betul saya tidak memakai yang namanya ya itu fasilitas. Yang saya cuman punya pada saat itu cuman jiwa aja. Ya, pada saat itu pertama kali saya ditawarkan bisnis ini, saya menyatakan ya luar biasa Bapak Ibu. Saking keimanan saya tinggi, ya saya bilang bisnis ini tuh haram. Ya, Anda bayangkan. Padahal sholat 5 waktu pun nggak pernah pada saat itu. Ya, jadi berani-beraninya menyatakan bisnis ini haram. Ya, saya bilang haram. Ya, haram. Pada saat itu ada adik kelas saya menawarkan bisnis ini kepada saya. Ya, menawarkan bisnis ini, saya bilang haram. Ya, akhirnya pada saat itu dia pun masih baru pada saat itu. Dia pun masih baru sehingga dia tidak bisa menyangkal. Ya, karena saya pakai logika yang tidak masuk logika lah pada saat itu. Iya. Ya. Jadi pada saat itu saya bilang ini bisnis haram. Saya bilang ini kalau turun ke bawah terus menerus ini persenannya habis dong. Ini piye, ini gimana, yang di atas tetap di atas, ini jadi sapi perah di atas, pokoknya saya bilang kayak begitu. Ya, di atas yang enak loh segala macam, pokoknya saya bilang kayak gitu. Akhirnya karena sponsor saya ini dia nggak langsung ngedown, tapi dia panggil lagi sponsornya yang di atas. Ya, mereka membentuk sebuah koloni ya Bapak Ibu. Ya, jadi mereka nyerbu saya pada saat itu di kosan. Ya, berdua mereka nyerbu, wah gampang, pokoknya perang urat saraf terjadi pada saat itu. Ya, akhirnya pada saat itu saya belajar dari situ Bapak Ibu betapa sangat ngototnya mereka. Padahal saya negatif. Ya, padahal saya sangat negatif sekali. Ya, saya negatif, saya bilang bisnis ini haram, pokoknya bla 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 bla. Ya, hal-hal yang negatif pokoknya semuanya saya kasih tahu di situ. Tapi mereka terus ngotot. Ya, mereka bilang pada saat itu, ya udah deh. Ya, saya bilang kayak gini sama mereka, udah ini terakhir kali kalian datang. Ya, terus besok-besoknya mereka datang lagi. Ya, luar biasa, saking ngototnya mereka gitu loh. Ya, mungkin urat malu mereka udah nggak ada pada saat itu. Ya, akhirnya mereka datang lagi. Akhirnya saya sempat sebel. Saya bilang bagaimana caranya supaya kamu berdua nggak datang lagi ke kosannya. Ya, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang ini tiket. Ya, saya lihat harga tiket, 50.000 lumayan. Ini ongkos makan saya 1 minggu ini.
Ya saya lihat 50.000 ya, cuman karena dia ajak ke sebuah seminar ya, namanya vision seminar. Saya bilang ini vision, namanya seminar itu ya namanya duduk-duduk gitu loh kan. Kita diceramahi, terus bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semua. Pikiran saya dulu seperti itu, yang namanya seminar. Ya, akhirnya dia bilang, saya punya alasan lagi. Oh iya, saya nggak punya duit. Pada saat itu saya bilang, saya nggak ada uang. Gimana caranya 50.000 itu untuk uang makan kok? Ya, akhirnya karena mereka ngotot, mereka bilang kayak gini. Ini tiketnya ambil dulu deh, nanti kau join baru bayar. Saya bilang ini betul-betul ngotot ini. Ya, akhirnya udah saya bilang, saya nggak punya motor. Pada saat itu saya bilang sama dia. Terus mereka bilang, ini motor. Padahal setahu saya yang satu itu punya motor pinjaman, yang satu cuma naik sepeda. Ya, motor dari mana mereka pinjamin? Cuman karena saking ngototnya saya dipinjamin motor lagi. Ini motor, pakai. Nah, saya nggak punya alasan lagi. Apa alasan yang saya mau pakai pada saat itu? Akhirnya saya bilang, tiket saya minta 2 deh, kalau kamu mau kasih. Ya, karena kesepakatannya kalau apapun keputusan saya, pacar saya harus tahu dong. Iya, pacar saya harus tahu dong. Iya. Kenapa? Kalau saya bergabung nanti, yang bayar kan dia. Iya, gampang aja gitu loh kan. Jadi dia harus tahu. Akhirnya saya butuh 2 tiket. Terus mereka bilang ini 2 tiket, pergi. Saya nggak punya alasan lagi. Ya, akhirnya pada saat itu saya berangkat ke pertemuan tersebut dan titik balik ya di pertemuan tersebut. Jadi kalau yang bisa saya pelajari Bapak Ibu sekalian, kebanyakan member-member baru ya, bukan dalam ruangan ini, yang di luar ya. Bukan yang di sini ya, yang di luar, yang kebanyakan member itu baru telepon aja gagal itu udah coret daftar namanya. Ya, baru membuat presentasi aja belum ke OPP udah coret daftar namanya, udah menyatakan itu gagal. Ya, padahal kebanyakan orang memakai eksekusi itu di pertemuan. Ya, kebanyakan orang yang dari negatif itu berubah gara-gara pertemuan. Ya, jadi jangan pernah coret daftar nama Anda kalau Anda belum bisa bawa ke pertemuan. Nah, itu intinya Bapak Ibu. Kalau saya melihat usaha mereka, akhirnya saya menjadi positif di usaha ini. Ya, akhirnya saya menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Ya, saya menjalankan bisnis ini. Ya, di awal saya menjalankan dengan semangat 45 Bapak Ibu ya. Karena saya bilang 1 kali 1 pokoknya deh. Ya, pokoknya kalau antara 2 ya. Kalau umpamanya arti komitmen itu 0 atau 100%. Ya, itu kuncinya. Bapak Ibu kalau umpamanya 0 ya 0 sekalian, kalau 100% 100% sekalian. Akhirnya saya jalankan bisnis ini secara 100% ya, dengan alat bantu seadanya pada saat itu. Ya, dulu belum ada alat bantu yang sangat memadai pada saat itu. Jadi akhirnya saya menjalankan bisnis ini terus-menerus dengan memakai print-printan internet. Dan yang paling pasti pada saat itu saya meminjam alat bantunya upline. Ya, karena kalau upline mau sukses kan saya harus sukses juga gitu loh kan. Berarti kalau saya nggak sukses, upline saya nggak sukses. Ya, jadi dia harus bantu saya dong. Pinjamin alat bantu dong. Iya kan? Nah, seperti itu. Nah, pada saat itu saya pinjam alat bantunya upline terus-menerus, saya pinjam alat bantu. Pokoknya upline pinjam ini ya. Cuman karena upline saya pragmatis ya, akhirnya udah pakai aja pada dalam hati. Gitu loh kan. Sama-sama kekurangan uang gitu loh ya. Pakai aja. Nah, saya mau pakai itu Bapak Ibu. Nah, saya menjalankan bisnis ini terus-menerus. Akhirnya dalam kurun waktu dari bintang 3 ke bintang 4 saya tempuh dalam jangka waktu kurang lebih 2 minggu Bapak Ibu pada saat itu. Ya, dari bintang 3 ke bintang 4 saya tempuh dalam jangka waktu 2 minggu. Mungkin Anda yang udah menjalankan bisnis ini yang udah lama bintang 3-nya mungkin kaget. Ya, kenapa kok begitu sangat cepat? Ya, kenapa kok saya udah jalankan bisnis ini dari 4 tahun yang lalu, 3 bulan yang lalu, kok belum naik-naik bintang? Ya, saya menjalankan bisnis ini tuh cepat sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya sadar makin cepat saya jalankan bisnis ini, itu momentumnya akan semakin naik. Saya melihat itu Bapak Ibu. Kenapa pada saat itu juga saya nggak punya apa-apa yang harus dibanggakan. Ya, pada saat itu saya nggak punya apa-apa dibanggakan, sehingga saya punya niat pada saat itu saya harus punya motor secepatnya biar saya punya kendaraan lebih biar saya lebih bisa mobiling kemana-mana. Jadi impian saya pada saat itu saya harus punya motor. Ya, saya harus bintang 5, saya harus punya motor. Itu impian saya Bapak Ibu. Ya, jadi akhirnya saya jalankan terus bisnis ini terus menerus dalam kurun waktu 2 minggu. Ya, saya menjadi seorang bintang 4. Ya, dan luar biasanya Bapak Ibu, kebanyakan orang berjuang di bisnis ini dia memakai banyak alasan-alasan. Ya, menjalankan bisnis ini banyak ya Anda ngelihat ya di luaran, baru 4 kali, 5 kali, 6 kali presentasi,
terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru berapa kali presentasi bilang kayaknya, baru 2 kali ditolak, itu pun teman-teman kosnya. Terus dia bilang kayaknya satu Jogja udah menolak saya, kayaknya ini. Akhirnya banyak sekali alasan-alasan yang tidak logika. Ya, di bisnis ini Bapak Ibu untuk ke bintang 4 gampang. Bagi Anda yang bintang 3, Anda pengen berapa bulan? Anda pengen berapa minggu? Atau Anda pengen berapa hari? Gampang Bapak Ibu. Ya, gampang sekali untuk ke bintang 4. Anda tinggal presentasi aja deh. Itu kuncinya Bapak Ibu. Ya, Anda presentasi, Anda akan jadi bintang 4. Ya, itu aja kuncinya. Tidak perlu Anda pintar. Ya, tidak perlu Anda hebat. Di bisnis ini untuk menjadi seorang bintang 4 itu cuma butuh kuantitas, bukan kualitas. Kebanyakan orang bergabung di bisnis ini itu dia persoalkan bagaimana performa saya. Saya kan belum tahu presentasi nih. Saya kan belum tahu ini nih. Saya belum tahu itu nih, belum tahu. Akhirnya persiapan. Akhirnya setelah bergabung itu bukan melengkapi alat bantu dia tapi bersemedi. Ya, di kamar. Cari tahu bagaimana nih gaya saya harus presentasi gimana. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak. Pokoknya dia cari deh cara yang terbaik untuk presentasi. Ya, Bapak Ibu, kuantitas dulu yang penting. Kualitas itu akan menyusul dengan sendirinya. Kualitas itu akan ada seiring dengan kuantitas Anda terus menerus. Ya, Anda tidak perlu takut untuk menjadi seorang bintang 4 itu gampang. Gampang. Yang penting Anda presentasi aja deh. Ya, Pak Luis pernah mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Saya waktu bintang 3 ketemu sama Pak Luis bilang kayak begini. Pak, bagaimana cara? Saya tanya Pak Luis, bagaimana caranya ke bintang 4? Pak Luis ketawa. Kucing aja bisa bintang 4. Kucing aja bisa bintang 4. Yang penting kucing itu presentasi gitu loh. Iya kan, logika kan? Yang penting kan presentasi aja. Saya bilang, saya ngelihat kata-kata yang penuh sindiran tapi penuh makna itu, saya ngelihat, iya, benar. Ya, saya langsung memikirkan kucing. Saya pikir muka aku kayak kucing. Ya, nah, saya melihat iya. Di bisnis ini Bapak Ibu tidak perlu Anda pintar, tidak perlu Anda punya semuanya, tidak perlu Anda punya IP berapa, tidak perlu Anda profesor doktor kalau mau jadi bintang 4. Ya, tidak dilihat IP Anda berapa di bisnis, tidak dilihat berapa Robert T. Kiyosaki series Anda punya, The Cash Flow Quadrant Anda punya, rak buku tentang berpikir dan berjiwa besar 5.000 series, enggak perlu Bapak Ibu. Anda punya nepi 1 gunung, enggak perlu. Kalau Anda enggak melakukan presentasi, Anda akan jadi bintang 4. Itu aja kuncinya di bisnis ini. Ya, mau Anda itu baru menjalankan bisnis ini tapi Anda presentasinya hebat, ya saya yakin Anda cepat ke bintang 4-nya. Karena di bintang 4 ini belum perlu kualitas Bapak. Yang penting Anda melakukan aja dulu. Kualitas akan muncul dengan sendirinya kalau Anda melakukan presentasi. Sepakat tidak Bapak Ibu? Iya. Tidak perlu Anda punya kayak punya segala macam, tidak perlu. Yang penting bagaimana Anda bintang 4. Ya, contohnya dalam 1 bulan Anda bisa presentasi 100 orang, tidak mungkin nggak ada yang nyantol 4 orang. Nggak mungkin Anda nggak jadi bintang 4. Jadi kebanyakan ada orang bintang 3 yang udah uzur ya. BTA bintang 3 abadi lah. Ya, ada nggak? Oh, nggak ada dalam ruangan ini ya. Baru semuanya kayaknya ya. Ya, jadi banyak sekali orang pas presentasi dia ngadu sama saya. Pak, bagaimana caranya nih Pak, saya untuk jadi bintang 4 Pak, bagaimana caranya? Kau presentasinya berapa kali? Gampang nanyanya. Presentasinya berapa kali? Kalau presentasinya 1 minggu 1 kali seperti sholat Jumat, ya wajar. Ya, wajar Bapak Ibu. Bintang 4-nya itu wajar lama, wajar sekali. Ya, sangat diwajarkan Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang Anda harus perlu tekankan di awal. Dan juga antusias di awal. Jangan malu-malu. Itu intinya, pas ditanyain mau telepon segala macam, Anda ditanyain, saya mau nawarin bisnis. Bisnis apa? Bisnis kecil-kecilan. Ya, bisnis kecil-kecilan. Multi level ya? Udah malu duluan Bapak Ibu. Yang nggak pede dengan bisnisnya, bilang bisnis kita bisnis kecil-kecilan. Bisnis kita ini bisnis cuma ya gitulah. Multi level ya. Tiansi ya. Keder duluan, malu duluan. Nggak pede. Akhirnya udah orang menganggap bisnis ini bisnis kecil-kecilan. Akhirnya bonus Anda pun bonus kecil-kecilan. Karena udah nggak pede duluan. Di bisnis ini yang paling penting di awal Anda menjalankan, Anda antusias dan Anda percaya kalau perusahaan kita itu sangat besar. Ya, Anda percaya kalau dengan bisnis ini Anda akan punya puluhan juta Bapak Ibu. Anda akan punya ratusan juta, bahkan Anda punya passive income yang luar biasa sekali. Itu dulu yang Anda percaya.
Ya ada lagi yang telepon, ya malu-malu telepon. Ini baru buat janji aja nih. Baru buat janji aja telepon, pas telepon sip masuk di wartel ya dengan uang seadanya masuk di wartel. Ya saya harus mewujudkan impian saya nih. Saya harus nelpon. Ya ditelepon 0818 tek tutup lagi. Jadi nggak ya? Jadi nggak. Akhirnya mundur lagi dia. Mundur lagi. Tidak, demi impian. Masuk lagi dia. 0818 tong tutup lagi. Telepon nggak ya? Tidak, saya harus menikah tahun depan. Masuk lagi. Impiannya kan menikah, ya. Karena pacaran udah lumutan lah. Ya, ini kayak gitu. Tinggal uang aja kendalanya, lahir maupun batin sudah. Tinggal belum ada uang tok. Oke, akhirnya dia masuk lagi di telepon 0818 akhirnya kepencet, tek, diangkat. Bunyi masuk. Dalam pikiran dia apa? Mudah-mudahan gak diangkat. Ya. Banyak sekali yang seperti itu, malu-malu. Ya, di bisnis ini malu-malu ya bonus Anda malu-malu juga Bapak Ibu. Dipotong pajak pun gak cukup. Anda bayangkan, yang malu-malu, akhirnya malu-malu, nggak ada pede, akhirnya apa? Tiansi kayaknya bukan jodoh saya. Saya kembali ke habitat saya, back to kampus. Nah, seperti itu kan kebanyakan mempergunakan alasan kampus kah kerjaan untuk, padahal kan bisnis ini kan bisnis paruh waktu, home based business, bisnis MLM kan bisnis paruh waktu, jadi nggak ada alasan-alasan lain. Anda bisa menjalankan kapanpun Anda mau menjalankan, tapi kebanyakan orang memakai loh, oh saya ini, saya itu dan segala macam. Akhirnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berhenti, mundur tanpa berita, segala macam, muntaber lah, apalah istilahnya, saya udah nggak tahu lagi. Ya ke bintang 4-nya. Nah, ke bintang 4-nya cuman cukup Anda kuantitas Bapak Ibu, perbanyak aja. Dalam bisnis ini kalau ke bintang 4, rock and roll aja deh. Ya pokoknya Anda sikat habis aja deh. Ya Anda usah Anda takut-takut, pokoknya presentasi ini, yang penting Anda sikat habis-habisan. Ya presentasi. Ya Bapak Ibu, nah itu kendala-kendalanya dan kebanyakan juga Bapak Ibu ya, kebanyakan kita juga sering dibantu oleh upline. Ya, oke, sepakat ya? Ya otomatis bisnis ini jelas kita akan dibantu sponsor kita. Tetapi kebanyakan yang bintang 3 itu edifikasinya bagus, tapi edifikasi terbalik. Yang diedifikasi prospekan. Ya, upline-nya ini cuma naik motor. Upline-nya cuma naik motor nih, upline bintang 4 naik motor, tapi dia datang ke kosnya upline-nya, wih itu yang kita presentasi upline, dokter gigi, hebat, dia selain dokter gigi, dokter kulit, dokter pokoknya, dokter kandungan upline, pokoknya upline harus siap, pokoknya prospekan yang diedifikasi Bapak Ibu, bukan upline keder, apa ini? Iya. Bukan Anda di sini ya, di luaran Bapak Ibu, di sini edifikasinya luar biasa sekali. Di edifikasi, upline, ada peramal di sana upline, hebat. Pokoknya kalau dia pegang satu pokoknya bantul itu habis. Hebat bener. Pokoknya di edifikasi prospekan, upline-nya ini nggak tahu apa-apa akhirnya. Ya harusnya edifikasi itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk memunculkan postur upline, betul? Ya, untuk memunculkan postur upline, tetapi prospekan yang diedifikasi. Akhirnya upline datang ke sana, upline gini, permisi Pak, permisi Bu. Kebanyakan kesalahan di situ. Bapak Ibu, mau siapa dia? Mau profesor, doktor, kayak mau presiden, kayak mau siapa dia? Yang tahu Tiansi itu adalah upline Anda. Mau upline Anda itu kecil, mau upline Anda itu masih SMP, mau upline Anda itu SMA, mau upline Anda itu dalam umur 60 tahun. Yang penting Anda edifikasi habis-habisan. Karena kuncinya kalau mau Anda presentasi supaya upline bisa bantu Anda dengan maksimal, Anda harus presentasi, Anda harus edifikasi habis-habisan. Ya Anda harus edifikasi habis-habisan. Nah di situ jangan edifikasi terbalik Bapak Ibu. Ya walaupun dia hebat, tolong jangan kasih tahu sama upline Anda kalau orang itu hebat. Sembunyiin dulu. Jangan bikin upline Anda takut duluan. Akhirnya nanti pas 5 menit kemudian upline Anda sakit perut loh. Nggak jadi bantu loh nanti. Iya kan, upline pokoknya siap. Upline dimarah-marah. Upline ini nggak boleh pakai itu upline. Waduh itu celana udah 1 minggu itu upline ganti. Ini yang kita mau datangi ini seorang yang gini. Yang cocok nanganin ini upline itu Silver Lion.
Bukan ini tapi ya tidak apa-apa lah upline aja yang maju. Kayaknya upline itu kayak busur panah aja Bapak Ibu. Nah seperti itu kebanyakan. Akhirnya apa? Upline panggilan jatuhnya. Ya upline ikut tahun-tahunnya downline kemana-mana. Nah itu jadinya. Jadi jangan sampai edifikasi terbalik. Nah itu yang banyak saya dapatkan. Jadi kalau umpamanya Anda sekarang masih Anda mengingat-ingat. Mungkin Anda disponsori. Ya mungkin Anda disponsori. Anda udah pede duluan. Ya mungkin Anda seorang koleris. Akhirnya Anda pede sekarang. Pokoknya semuanya saya sikat habis deh. Dengan cara saya. Ya dengan cara saya itu Bapak Ibu. Saya sarankan Bapak Ibu. Kalau Anda tetap dengan cara Anda. Hitungan detik. Anda akan berhenti. Percaya sama saya. Kalau dengan cara Anda. Unicorn sudah punya cara. Anda ikuti caranya. Memang Anda hebat mungkin di multi level lain. Mungkin Anda hebat di pekerjaan lain. Mungkin Anda seorang hebat di akademik mungkin. Tapi di bisnis ini Bapak Ibu Anda harus belajar dengan unicorn. Ya Anda harus ikuti aturan mainnya. Tidak bisa Anda bikin cara sendiri. Tidak bisa Anda akan bikin cara sendiri Bapak Ibu. Nah pada saat saya ke bintang 4 2 minggu Bapak Ibu. Pada saat itu akhirnya saya merasa postur saya udah naik nih. Ya saya 2 minggu nih bintang 4 kan naik impact. Dengan gondrong-gondrong ikat lah ya. Udah mulai sampoan lah ya. Ya pertama kan belum sampoan lah, udah mulai sampoan lah. Ya udah mulai rapi lah, udah mulai pakai hair dryer itu loh ya. Udah mau pakai walaupun cuma pinjam aja nggak apa-apa. Yang penting kering. Nah pada saat itu saya putuskan, ini kalau cuma 2 minggu bintang 4 berarti bisa dong saya 1 bulan bintang 5. Akhirnya saya kerja terus Bapak Ibu pada saat itu. Akhirnya saya kerja terus, saya ngotot dengan masih cara yang sama. Tetapi satu yang harus kita perlu garis bawahi pada saat saya menjalankan bisnis itu dengan cepat, saya tanpa sistem. Tidak ada sistem. Jadi edifikasi tidak ada. Superman is dead lah ya pada saat itu. Pokoknya Superman. Jadi pokoknya downline saya kalau mau minta bantuan itu dengan saya. Upline saya tidak ada. Saya yang paling jago se-Indonesia Raya. Pada saat itu saya bilang, ya saya cepat. Gitu loh, ngapain minta bantuan ke atas? Jangan dulu, sorry lah ya. Iya kan saya, pokoknya downline saya harus tahu saya. Edifikasinya harus luar biasa pokoknya ke saya. Iya, harus hebat. Pada saat itu saya merasakan seperti itu. Akhirnya saya bantu Bapak Ibu. Ke bintang 5 itu masih dikit orangnya. Ya masih dikit. Jadi saya masih bisa bantu bintang 5 saya. Saya presentasi, saya home meeting, saya presentasi, saya home meeting, saya presentasi, saya home meeting. Pokoknya pada saat itu barbar lah intinya. Membabi buta pada saat itu saya presentasinya. Dan di bisnis ini memang seperti itu. Yang penting kita presentasi aja habis-habisan. Ya yang penting kita presentasi aja habis-habisan. Akhirnya 1,5 bulan ya saya break menjadi seorang bintang 5 pada saat itu. Ya dengan alat bantu seadanya. Ya dengan alat bantu seadanya, dengan cuma memakai motor pinjaman dari upline dengan segala macamnya, akhirnya saya bisa juga 1,5 bulan di bintang 5. Dah di situ impian pertama saya udah terwujud Bapak Ibu, yaitu saya bisa punya motor pada saat saya bintang 5 itu. Kenapa impian saya pada saat itu saya pengen punya motor? Karena saya nggak punya motor ya. Jadi saya hidup pas-pasan di bawah garis kemiskinan pada saat itu. Ya jadi nggak punya motor. Kalaupun pacaran pinjam motor teman. Ya, kalau mau pulang jam 10 bukan karena takut sama ibu kos, tapi takut sama yang punya motor. Soalnya yang punya motor SMS, woi motor woi. Akhirnya harus kembali lah motor, gitu loh. Nah, pada saat itu dan juga kalau mamanya jalan-jalan ke kos pacar itu yang lain, bunyi ya, tet. Kalau saya nggak bunyi, jalan masanya, keringatan, segala macam, ya. Nah, pada saat itu saya jalan, jadi saya punya motor. Akhirnya pada saat itu saya bisa punya motor. Wah, tambah bangga lagi Bapak Ibu. 1,5 bulan bintang 5, gila coy. Iya kan, kebanggaan luar biasa. Wah, pokoknya saya impact bintang 5 kayaknya saya yang paling cepat di Indonesia nantinya. Ya saya berpendapat pokoknya kayaknya saya sudah yang paling hebat. Kayaknya ini rekor-rekor akan bertumbangan di tangan saya. Wah, saya bilang rekor-rekor yang tercepat ini akan bertumbangan di tangan saya ini. Pokoknya akhirnya saya break bintang 5 itu 1,5 bulan. Ya 1,5 bulan. Akhirnya saya jalanin terus Bapak Ibu. Ya saya jalanin terus. Pokoknya terus saya jalanin. Akhirnya dalam kurun waktu 4 bulan pada saat itu saya break menjadi seorang bintang 6 dengan percepatan yang itu. Ya. Jadi kalau Anda bilang, loh iya itu kan Bapak, saya kan biaya operasional Pak, saya kan ini, saya kan gak punya kendaraan, saya kan biaya operasional gak ini. Justru Bapak Ibu, justru karena Anda gak bisa makan, makanya Anda kerjakan bisnis ini. Justru karena Anda gak punya kendaraan, makanya Anda harus punya kendaraan di bisnis ini. Ya, justru karena Anda gak tahu apa-apa, Anda harus belajar di bisnis ini dengan melakukan. Bukannya hal-hal tersebut itu menjadi kendala. Orang sukses punya 1001 macam cara untuk sukses. Orang gagal
Punya 1001 macam alasan buat gagal. Ya. Jadi jangan terlalu banyak beralasan lah. Ya peringkat di Tiansi itu kayak gitu-gitu aja kok. Ya kan nggak geser-geser. Pada saat Anda bintang 8 terus ada peringkat-peringkat baru. Ya untuk enggak Bapak Ibu. Ya peringkat itu seperti itu aja gitu loh. Ya tinggal andanya Bapak Ibu. Ya saya ke bintang 6 sekali lagi tanpa sistem. Ya sekali lagi tanpa sistem. Pokoknya saya ingat sekali waktu Pak Iwan ya, Pak Iwan dan Ibu dia telepon, ya saya lagi jalan habis home meeting, kok nggak OPP? Wah, kok nggak OPP? Terus saya dalam hati saya bilang, ngapain OPP bayar? Iya, saya langsung bilang seperti itu, ngapain OPP bayar? Mending saya bikin home meeting gratis. Akhirnya orang di sana OPP, saya home meeting. Format home meeting itu sama kayak OPP Bapak Ibu. Pokoknya saya mau melakukan cara yang cara yang baik, bukan cara yang benar kalau menurut Pak Purno bilang di kasetnya Edifikasi Konsultasi dan No Cross Lining. Jadi saya melakukan cara yang baik, yang menurut saya, tapi bukan cara yang benar. Ya pokoknya saya bilang saya nggak sistem. Edifikasi ke upline, downline saya itu nggak tahu upline-upline-nya ke atas. Pokoknya mentok di saya Superman pokoknya. Pokoknya sayalah kunci kehidupan. Pada saat itu saya lah sudah paling hebat pokoknya ada apa-apa mana konsultasi di mana-mana. Pada saat saya bintang 6 jaringan saya sudah tersebar kemana-mana. Ada ke Malang, ada ke Lampung, ada ke Salatiga pada saat itu, ada ke Semarang, ada ke Solo. Itu sudah mulai kesebar walaupun seimprit. Ya walaupun dikit tapi sudah mulai kesebar. Karena saya nggak pernah pakai pertemuan, karena saya tidak pernah edifikasi pertemuan pada saat itu, akhirnya saya ngerasa pada saat bintang 6 bonus saya banyak Bapak Ibu di awal. Ya, tapi kok makin capek ya. Bonus saya banyak tapi kok pekerjaan saya makin banyak ya. Kok saya harus presentasi ini karena tidak pakai sistem tadi. Karena saya tidak pakai edifikasi, konsultasi dan no cross lining tadi. Ini yang harus dibenahin. Saya tidak pernah konsultasi ke upline pada saat itu. Tidak pernah ya. Ngapain edifikasi, paling upline kasih tahu itu aja kok. Ya kan kerja keras ngotot itu aja selesai. Ya. Upline pasti cuma ngasih tahu seperti itu. Jadi saya pikir nggak ini. Saya juga tahu kok kalau cuma kayak gitu kok. Saya juga ngerti kok. Akhirnya saya nggak pernah edifikasi. Konsultasi apalagi. Edifikasi jangankan Bapak Ibu. Konsultasi aja nggak pernah. Apalagi mau edifikasi. Edifikasi itu harus mentok saya. Yang paling banter saya edifikasi itu penerima reward. Ini penerima reward semua. Dan saya adalah calon penerima reward berikutnya. Saya bilang kayak begitu kan. Saya lewat yang di atas gitu loh. Iya. Nah. Akhirnya di bintang 6 saya seperti kecepatan saya tadi Bapak Ibu itu pupus seketika dengan seiringnya jaringan saya mulai rontok satu persatu. Ya, jadi pada saat saya bintang 6 jaringan saya besar itu, pada saat saya bintang 6 jaringan saya mulai rontok satu-satu. Ya, yang paling mengesankan bagi saya pada saat itu ya puluhan juta omset saya di situ, bahkan ratusan juta itu habis dengan adanya multi level lain pada saat itu ya. Ada multi level lain ya, saya sebutkan aja multi levelnya Asia Life. Mungkin Anda ingat? Ya, Asia Life. Ya sekarang Asia Dead ya. Mati sekarang. Ya. Ya, itu banyak sekali leader-leader bintang 5 saya itu pindah Bapak Ibu. Pindah ya. Kenapa? Pertama, mereka pindah, saya tidak pernah menyalahkan mereka. Ya, karena itu kesalahan saya. Kenapa mereka pindah? Karena mereka nggak comfort dengan saya. Ya, semuanya saya. Padahal kita mempergunakan upline Bapak Ibu untuk apa? Untuk menangani beberapa orang-orang yang tidak bisa ditangani, betul tidak? Jadi umpamanya seperti ini. Semua orang kita tangani. Ini plekmatis, koleris, sanguin, melankolis, kita nanganin semua dengan cara koleris. Ya koleris masuklah. Koleris melankolis itu nggak masuk Bapak Ibu. Koleris melankolis itu, Pak bagaimana? Pak, umpamanya melankolis konsultasi sama Anda. Pak bagaimana ini Pak? Kucing aja bisa kok. Berhenti dia Pak. Berhenti langsung, apalagi plekmatis. Kucing aja bisa kok. Langsung berhenti dia pada saat itu Pak. Langsung. Ya itu kan harus ditangani oleh upline-upline yang lebih bisa nanganin. Pada saat itu semua ke saya. Pada saat itu semuanya ke saya. Jadi semuanya tak tanganin dengan cara saya. Ya cara saya ya cara pattern ya harus sukses. Enggak minggir. Padahal di bisnis ini bukan seperti itu Bapak Ibu. Di bisnis ini kita harus tahu karakter orang. Ya di bisnis ini makin besar seseorang itu makin tahu karakter orang ini seperti apa ngadapinnya. Karakter ini bagaimana, ini bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, Nah, pada saat itu Bapak Ibu, pada saat itu jaringan saya pindah multi level itu, saya punya 3 leg ya, bintang 6 saya punya 3 leg. 1 leg bintang 5 ini utuh ya. Saya punya 2 leg bintang 5 itu hancur. Ya, dua leadernya itu pindah.
multi level. Ya, dua leadernya itu pindah multi level. Ya itu karena saya tidak pernah konsultasi ke atas. Andai kata pada saat itu saya buka garis konsultasi ke atas, saya buka garis konsultasi ke upline saya, mungkin dia bisa mengadu ke upline saya. Ya, karena tidak selamanya Anda berhubungan dengan upline, Anda terus akan disukai oleh downline. Ya, walaupun bijaksananya Anda seperti apapun, walaupun hebatnya Anda seperti apapun, pasti ada downline yang tidak suka dengan cara Anda. Tidak suka dengan cara Anda. Akhirnya Anda konsultasi ke sini. Coba kalau saya lempar ke atas, tidak akan pernah orang meninggalkan Tianxi, Bapak Ibu. Tidak akan. Ya, kenapa? Karena saya tidak buka garis ke atas. Akhirnya dia tidak tahu kemana tempat mengadu nih. Saya mau mengadu kemana? Nih, yang penting saya pindah. Nah, seperti itu. Dan pada saat itu tawarannya di sana itu menggiurkan sekali. Banyak sekali Bapak Ibu, leader-leader saya habis. Ya, pada saat itu yang tersisa tinggal 1 orang. Pada saat itu hampir pun bergabung. Ya, tapi sekarang beliau menjadi bintang 8 Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya banyak sekali kasus-kasus tentang kasus-kasus yang edifikasi, konsultasi dan no cross landing itu tidak berjalan dengan baik Bapak Ibu. Ya, karena tidak ada edifikasi, tidak pernah dengar kaset, tidak pernah konsultasi, akhirnya banyak kasus-kasus yang kecil-kecil itu mulai menggerogoti jaringan saya. Downline saya tidak pernah tahu upline-nya. Ya, downline saya pokoknya sikat abis pokoknya bagaimana presentasi aja deh, tapi nggak sistem. Akhirnya banyak penyakit-penyakit seperti penyakit pinjam meminjam uang di jaringan. Ya, upline pinjam uang ke downline, pas downline tagih upline nggak ngasih, akhirnya downline-nya mati. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Kalau Anda dengar edifikasi, konsultasi dan no cross lining Pak Purno, itu dilarang pinjam meminjam uang antar upline dan downline. Dilarang keras. Kalau Anda pengen bisnis Anda lancar, ya jangan pinjam meminjam uang Bapak Ibu. Ya, tidak boleh. Dan itu banyak sekali kasus di jaringan saya seperti itu. Ya, upline pinjam uang ke downline, downline ditagih nggak balik-balikin, lari-lari segala macam. Akhirnya downline berhenti, katanya Tianxi, akhirnya dibawa ke Tianxi. Makanya jangan pernah coba deh pinjam duit ke, coba. Insya Allah Anda berhasil musnah maksudnya. Coba. Ya, coba. Kalau maunya ada sekarang udah terjadi nih pinjam meminjamnya nih, cepat Anda balikin. Ada nggak? Nggak ada kok, Anda hebat semua kok. Ya, applause lah buat Anda dulu ya. Nah itu jangan, itu banyak sekali penyakit Bapak Ibu, dan kami merasakan itu Bapak Ibu, banyak sekali penyakit. Itu kenapa? Pinjam meminjam uang itu kenapa? Karena tidak dengar kaset. Andai kata dari awal saya arahkan untuk mendengarkan kaset Bapak Ibu, tidak akan terjadi seperti itu. Bagaimana downline saya mau dengar kaset? Dong saya nggak akan pernah dengar kaset. Di kamar saya yang ada itu kaset, ya kasetnya Dewa, kasetnya Peter Pan, kasetnya nggak ada, kaset-kaset nggak ada pada saat itu. Iya mereka tahu cuman itu aja gitu loh. Nggak pernah punya starter pack. Cara memulai yang benar aja kita nggak punya, gimana bisa kita memulai yang benar? Makanya bagi Anda yang bintang 3, kalau Anda mau menjalankan bisnis ini dengan benar, dengan koridor unicorn, Anda harus punya starter pack. Itu intinya di awal. Starter pack itu cara memulai yang benar. Kalau Anda belum memulai yang benar, ya Anda akan jalan di benar-benar tepat, di jalan yang tepat gitu loh Bapak Ibu. Nah pada saat itu ya jaringan saya hancur. Ya hancur lebur pokoknya. Tinggal saya punya satu kaki bintang 5, saya bintang 6, dan bintang 5 saya ini itu udah mau bintang 6 dan udah bintang 6. Ya jadi saya punya bintang 6, saya punya bintang 6 di luar 0. Nggak ada sama sekali karena edifikasi, konsultasi dan 0. Pokoknya saya merasa capek sekali Bapak Ibu pada saat itu. Apa yang sudah saya bangun, 100% yang saya bangun, 99% hancur. Ya, pada saat itu karena tidak ada edifikasi, konsultasi, saya tidak pernah bertanya ke upline. Itu pentingnya Bapak Ibu, Anda harus bertanya ke upline terus menerus. Apapun tindakan Anda harus bertanya ke upline. Ya, upline akan memberikan jawaban, bukan cuma jawaban yang dia akan berikan, tapi pasti upline Anda itu bilang seperti ini. Oke, begini Pak. Saya bisa bantu di mana? Betul tidak? Ada jawaban konkret dari upline. Saya bisa bantu di mana? Nah itu yang kita perlukan dari upline. Kita perlukan upline bukan fisiknya upline, tapi visi upline. Kebanyakan orang pas umpamanya jaringannya macet segala macam, upline saya sih. Kebanyakan nyalahin upline. Ya dia butuh upline saya sih, nggak bantu saya. Ya tidak perlu Anda mau tunjukin Bapak Ibu Anda harus dibantu oleh upline segala macam, nggak perlu. Nggak perlu Anda tunjukin Bapak Ibu. Anda tinggal tunjukin dengan kerja. Bapak Ibu. Ya, umpamanya seperti ini. Kalau Anda ke OPP bisa bawa banyak orang.
Anda tidak perlu minta teleponnya upline. Upline akan minta teleponnya Anda. Betul? Anda bawa 7 orang nih di pertemuan. Upline Anda akan tanya ke upline Anda. Itu siapa itu? Kayaknya baru. Jaringanmu ya? Iya. Namanya siapa? Wih, kayaknya bawa 7 deh dia. Coba mana? Biar saya motivasi dia. Biar follow up-nya bagus. Tapi bagaimana upline mau bantu Anda kalau Anda tidak pernah datang ke pertemuan? Bagaimana upline akan bantu Anda? Home meeting aja nggak pernah? Ya kan? Nah seperti itu. Jadi kalau mau cari hati upline, itu Anda harus kerja habis-habisan supaya lihatin. Itu sinyal Bapak Ibu. Kalau Anda kerja, Anda bawa banyak orang, Anda punya home meeting, Anda bisa masukin omset, Anda punya sinyal itu. Upline bantu saya, upline bantu saya, upline bantu saya. Tidak perlu Anda bilang. Ya. Nah seperti itu, akhirnya bintang 6 hancur lebur Bapak Ibu ya pada saat itu ya. Bintang 6 saya ini udah punya OPP ya. Bintang ini saya ya, bintang-bintang mati saya ini itu habis Bapak Ibu. Ya habis, ini sudah punya OPP sendiri. Pokoknya omset saya yang puluhan juta itu dari sini sendiri, dari sini itu betul-betul tidak ada omset sama sekali. Ya akhirnya saya sadar pada saat itu ya Bapak Ibu, sadar saya terlambat. Ya akhirnya saya datang ke Pak Nursam dan Pak Iwan Palu pada saat itu. Saya bilang, upline, hamba bertobat upline. Hamba mau kembali ke jalan yang benar upline, tolong bantu saya. Saya masih, dulu hancur jaringan saya Bapak Ibu, tapi yang masih ada dalam hati saya harga diri. Orang sudah tahu saya, orang udah ngerti saya kalau saya di Tiansi. Bahkan saya ngancam-ngancam orang, oh tunggu saya kalau sudah sukses ya, tak tabrak sama BMW ku segala macam. Nah kalau saya nggak sukses, mau nabrak pakai apa? Iya kan? Itu semua yang saya pikir Bapak Ibu. Ya tunggu kau lihat nanti kalau saya bisa gini. Pokoknya hati-hati, pokoknya kalau saya keluar negeri dari pesawat tak lempar di rumahmu pokoknya. Kebetulan ke Malaysia itu lewat Pekanbaru gitu loh kan. Tak lempar Pekanbaru, di mana rumahmu, tak lempar pakai bom. Sekarang bagaimana caranya saya keluar negeri kalau saya nggak sukses di bisnis ini? Mau beli bomnya aja udah susah kan? Makan aja pas-pasan. Ya mau beli bom lagi. Ya kan akhirnya saya bertobat pada saat itu, betul-betul saya rendahkan hati saya pada saat itu. Karena saya punya impian. Saya punya impian dan saya punya impian. Ya apapun mengenai apa segala macam saya akan lakukan. Saya akan lakukan apapun, kalaupun terjadi umpamanya saya harus merangkak ke sana untuk menggapai impian saya harus lakukan. Karena apa? Impian saya itu idealisme saya. Impian saya itu ada idealisme saya. Ya, bukan segala macamnya. Enggak, impian saya itulah bos saya di bisnis ini. Nah, akhirnya saya mulai bertobat sama upline. Akhirnya upline udah, perasaan saya Bapak Ibu pas saya mau mengadu ke upline saya akan diketawakan. Ya saya akan diketawakan Bapak Ibu. Saya udah bayang nih pas di motor. Wah mukanya Pak Iwan Paul sama Pak Nursam ini pasti ngakak ketawa. Tobat lu tobat. Sambil gini-giniin kepala ya, tobat lu tobat. Saya pikir kayak gitu. Pokoknya whatever lah. Apapun lah dilakukan deh. Mau pakai cambuk kuda kayak di situ, mau gimana kayak saya nggak peduli. Yang penting saya harus sukses di bisnis ini. Ya saya punya kendala dan saya harus sukses di bisnis ini. Ya akhirnya udah saya datang ke mereka, tapi semuanya berbalik Bapak Ibu. Justru pada saat saya di sana, mereka betul-betul paham apa yang saya rasakan. Ya mereka betul-betul paham. Kenapa? Sedangkan saya stres, apalagi mereka. Pada saat itu akhirnya mereka juga stres. Mereka bilang gini, mereka bilang oke, ini diatur kayak gini, ini bikin OPP di sini, ini begini, ini di sini, ini di sini. Akhirnya diatur semuanya oleh upline saya. Dan itu yang saya rasakan. Saya tidak melihat apa yang upline saya lihat. Itu gunanya konsultasi. Itu pentingnya konsultasi. Ya, Anda harus meluangkan waktu untuk konsultasi. Biar cuma say hi dengan upline. Upline pasti tanya, bagaimana bisnismu Pak? Di kaki mana yang lagi kerja sekarang? Upline akan tanya Bapak Ibu. Karena upline punya semuanya. Upline itu bisa melihat lebih jauh daripada Anda. Upline itu sama seperti pelatih Bapak Ibu. Ya pelatih itu walaupun jagonya Ronaldo gimana, tapi pelatih tahu, oh kamu itu harus gini, kamu itu harus gini, kamu itu harus gini. Itulah upline. Ya upline di sini fungsinya itu besar sekali. Itulah pentingnya konsultasi dan edifikasi tadi. Ya bagaimana upline bisa bantu kalau edifikasi nggak ada? Bagaimana upline bisa bantu kalau konsultasi nggak ada? Nah itu jadi kalau mamanya Anda sekarang tidak lewat, Anda konsultasinya kurang, Anda edifikasinya kurang, kembalilah ke jalan yang benar Bapak Ibu. Anda harus konsultasi, Anda harus edifikasi. Itu penting sekali Bapak Ibu. Kalau Anda mau, boleh Anda lakukan sekarang, silakan. Jangan konsultasi ke upline 2 bulan. Berani enggak? Saya akan ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun nantinya. 2 bulan aja nggak usah konsultasi sama upline. Penting upline, auranya upline Bapak Ibu. Pernah nggak Anda datang ke upline Anda, mamanya Anda lagi kehilangan aura nih. Saya harus ke upline saya. Pas Anda datang di sana, upline, saya tidak semangat upline. Terus upline Anda bilang, saya juga tidak semangat. Pernah nggak ada kayak gitu? Enggak kan?
Sebete-betenya upline Anda, itu dia perbaikin muka dia dulu di cermin. Gimana muka saya? Walaupun dia ini habis kena masalah, taruhlah umpamanya motornya baru ditarik nih. Karena nggak bisa bayar 3 bulan. Istrinya baru ceraiin dia. Karena dia istrinya target 4 bulan harus jadi bintang 6, nggak tercapai. Akhirnya istrinya target. Anaknya DO, anak yang terakhir tidak naik kelas. Wow, pokoknya hancur lah. Upline itu akan tetap segar mukanya. Ya, walaupun masalahnya kayak gitu, pas Anda datang upline, saya mau minta aur upline, saya ini masalahku banyak sekali upline. Akhirnya upline Anda datang, pas upline Anda duduk santai. Ya. Dia punya masalah, dia tidak lihatin di mukanya Bapak Ibu, dan dia cuma bilang, apa yang bisa saya bantu? Tidak ada upline Anda dibilang begini mamanya, upline saya mau datang segala macam. Oh jangan dulu, saya juga punya masalah. Kita curhat-curhatan aja deh. Ada Bapak Ibu. Kalau ada upline seperti itu ya namanya upline durhaka lah. Ya upline itu kan selalu memberikan aura ke downline-nya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah akhirnya saya konsultasi ke upline, saya dapat koridornya Bapak Ibu, dan saya komitmen mulai dari situ, itu titik balik ya. Istana yang saya bangun itu seperti istana pasir lah. Pada saat itu saya bangun seperti istana pasir, ya saya bangun terus istananya, tapi hancur seketika karena gelombang seperti itu. Pokoknya banyak masalah pada saat itu, pinjam meminjam uang, edifikasi tidak ada, edifikasi terbalik, tidak sistem. OPP tidak pernah hadir di pertemuan-pertemuan itu, nggak ada Bapak Ibu. Yang paling gila, yang paling mengendaskan juga pada saat itu ya namanya anak muda ya. Anak muda itu dia punya front banyak cewek ya. Ini dia pacari, ini dia pacari, ini dia pacari. Pas ketemu yang ini dia pacaran nama ini. Jadi ini tahu, ini tahu, ini tahu. Akhirnya berhenti semua. Iya maksud saya kalau bahasa kerennya itu sex in the group lah. Ya seperti itu. Iya. Jangan main-main Bapak Ibu. Bisnis ini dibangun dengan integritas. Kalau Anda mau jadi playboy bukan di sini loh tempatnya dong. Jangan menang bintang aja dong. Face dong, face. Iya. Pergunakan bintang gitu loh. Kalau berani cari cewek yang di luar dong, jangan yang di jaringan. Kalau jaringan kan tahu bonus Anda berapa kan? Jadi gampang aja Anda bilang, ini bonus saya segini, mau nggak jadi pacarku? Ini bonus saya segini, mau nggak? Akhirnya semuanya benar kejadian Bapak Ibu. Ya dia bintang 5, dia punya bintang 4, 3. Tiga-tiganya cewek semuanya. Dia pacar yang ini, dia pacar yang ini, dia pacar yang ini. Habis. Ini ketahuan, ini ketahuan, ini ketahuan, habis Bapak Ibu. Akhirnya dia nyangkul sekarang dia. Iya. Kebanyakan anak muda seperti itu, anak muda loh ya, anak muda, tapi tidak menutup juga orang tua. Tidak menutup juga ya. Nah seperti itu, iya banyak sekali masalah-masalah. Karena apa? Edifikasi, konsultasi, no cross lining lebih gila Bapak Ibu. Ya no cross lining ini, wow ini ngobrol sama ini ngobrol sama ini. Pokoknya diobrolin. Forum gosip upline. Bayangin coba ada FGU, forum gosip upline. Pas upline ada langsung dibilang, lihat upline, lihat upline. Sok itu tuh lihat. Gayanya itu. Iya. Baru salahnya si Doski ini Bapak Ibu, si beliau ini dia ngomong sama downline-nya. Lihat upline kita tuh, lihat upline kita tuh. Gayanya itu, lihat. Saya tahu dia beli jasnya itu di mana. Dia ngomong sama kamu berapa harga jasnya? 1 juta. Wah saya tahu 45.000 kok harganya. Dijatuhin Bapak Ibu. Lihat nanti lihat dia nih. Tuh kalau ngerokok. Kau lihat kalau ngerokok. Dia buka dompet itu, diambil 1 batang di dompetnya itu. Akhirnya udah lihat. OPP ngelihatnya upline terus kayak gini. Akhirnya forum gosip upline, udahlah. Mau upline Anda mati, kayak mau downline Anda mati, yang penting bisnis Anda Bapak Ibu. Ya, sejelek-jeleknya upline Anda, sejelek-jeleknya upline Anda harus tutupin kejelekan upline Anda. Tutupin. Bukan bermaksud untuk menutupi sesuatu yang busuk, tidak. Ini bisnis Bapak Ibu.
Ya, bagaimana caranya kalau downline Anda tahu kejelekan upline Anda? Pas downline Anda tidak menutup kemungkinan kan downline Anda punya masalah dengan Anda kan? Dia mau lari sama siapa? Dia tahu juga upline atas jelek. Anda harus betul-betul edifikasi ke atas supaya dia tahu tempat mengadu. Kalau umpamanya upline ke atas kita jelekin, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Hitungan detik berhenti. Sebesar apapun bisnis Anda. Jaga edifikasi ke upline. Edifikasi secara tulus. Kalau pakai hukum yin dan yang itu Bapak Ibu, yin dan yang, hitam putih, ya. Yin dan yang itu hitam putih, ada hitam, lambang kungfu itu loh. Ya, nah itu maknanya apa? Seputih-putihnya orang, itu pasti ada hitamnya. Yang hitam, sehitam-hitamnya orang, pasti ada putihnya. Ya, Anda lihat saya hitam kan? Tapi masih ada yang putih kan? Iyalah. Ya, ada pepatah mengatakan hitam-hitam kereta api, biar hitam banyak yang naik Bapak Ibu sekalian. Gampang, yang penting bintang 8 dulu. Ya. Kalau hitam-hitam seperti ini Bapak Ibu nggak jadi bintang 8, mungkin sampah tempatnya. Makanya bagi Anda yang hitam, ikutilah jejak hitam yang di atas ini ya. Oke. Nah, pada saat itu akhirnya saya kembali ke jalan yang benar. Upline saya udah kasih petanya, ya. Upline saya Pak Nursam sama Pak Iwan Palu mengajak saya ke tempatnya Mas Wawan, Mas Iwan dan Ibu Diah pada saat itu. Kami rembuk bareng Bapak Ibu. Yang ada pada saat itu suasananya itu saya ngerasa kalau saya berada di lingkungan yang sangat positif pada saat itu. Ya, saya merasa kalau saya betul-betul dibantu oleh upline-upline saya. Saya merasa kalau saya betul-betul diperhatikan oleh upline saya. Cuman kenapa saya dari dulu tidak pergunakan ini? Andai kata dari dulu saya seperti ini dengan aura-aura positif seperti itu terus-menerus, mungkin saya udah jadi bintang 7 pada saat itu. Andai kata saya seperti ini terus kerja, terus sistem, mungkin saya udah jadi bintang 7 pada saat itu. Cuman saya melupakan hal itu. Dan di rembuk itu Bapak Ibu saya mendapatkan hal-hal yang baru. Saya mendapatkan hal-hal yang baru, akhirnya saya dikasih jalan, Pak Abdi harus terus melakukan. Karena tidak ada kata lain, Anda harus jadi bintang 7. Ya, jadi kalau mamanya Anda lihat perjalanan saya ke bintang 4 cepat, 2 minggu. Ke bintang 5 cepat, 1,5 bulan. Ke bintang 6 cepat, 4 bulan. Ke bintang 7-nya saya perlu jangka waktu 1 tahun. Ya lama. Ya makanya banyak orang di bisnis ini juga yang melihat, dia kan Pak Abdi cepet gitu loh. Dia kan Pak Nursam, dia itu kan Ibu Diah cepet sekali. Ya cepet sekali. Saya kan ini kan udah lumutan di bintang 3. Gak naik-naik peringkat. Di bintang 3 mulu, di bintang 3 mulu. Saya punya teman Bapak Ibu, saya punya downline. Ya, saya punya downline itu dia bintang 3 ke bintang 4 1 tahun. Lama ya? Anda gini, lama. Padahal Anda 1 tahun 2 bulan. Lama. Padahal nutupin karena ada downline Anda mungkin ya. Nah, oke. Jadi 1 tahun Bapak Ibu. Pokoknya ke mana? Ke OPP itu pakai jas rapi. Rapi. Wah. Si parfum sat. Pokoknya rapi. Cuman apa Bapak Ibu? Lola. Dia sendiri, lo lagi. Datang sendiri, ganteng-ganteng ke OPP sendiri. Datang ganteng-ganteng OPP sendiri. Dia punya downline berdua. Dengan downline-nya berdua terus-menerus. Kayak orang pacaran, padahal laki-laki sama laki-laki Bapak Ibu. Orang lain itu udah punya round table yang banyak. Orang lain 1 tahun itu orang lain punya round table yang banyak. Itu udah punya round table. Yang satu angkatan dia udah punya round table. Dia round table berdua. Biasa juga sama papan tulis. Dia round table saking gilanya gitu loh. Ya kan? Dia datang ke OPP sendiri, datang segala. Tapi dia terus melakukan Bapak Ibu. Akhirnya dia datang ke saya. Pada saat itu dia bilang, "Upline, saya pengen bintang 5. Bagaimana caranya?" Ya, bagaimana caranya? Saya bilang, kau harus bawa banyak orang ke OPP. Ya, saya koleris tapi koleris juga manusia Bapak Ibu ya. Punya jiwa belas kasih juga. Ya, pada saat itu. Ya, kau harus bawa banyak orang. Tapi upline tidak ada yang udah saya bawa. Ya, jawaban koleris begitu sangat bijaksana. Akhirnya saya kasih tahu gini, undang kucing, undang kambing, undang serigala, bawa ke OPP. Di situ dia marah sekali Bapak Ibu. Betul-betul dia merasa upline saya ini udah gak ngehargain saya. Tapi di situ momentumnya Bapak Ibu. 1 tahun dia menjadi bintang 4. Dia ketemu orang yang tepat. Akhirnya 1 bulan kemudian dia jadi bintang 5. 1 bulan kemudian dia jadi bintang 6. 2 bulan kemudian dia jadi bintang 7. Anda bisa bayangkan. Jadi maksudnya apa?
Belum berarti kalau Anda cepat di awal, Anda bisa selesaiin sampai akhir. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu Anda lambat di awal, tapi di akhir tidak cepat. Belum tentu. Belum tentu Bapak Ibu. Di bisnis ini itu akan ada momentum-momentumnya selagi Anda masih bergerak. Selagi Anda terus bergerak itu akan ketemu momentumnya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Selama Anda masih melakukan, selama Anda masih bekerja keras, momentum itu akan datang dengan sendirinya. Ya, momentum itu akan datang dengan sendirinya Bapak Ibu. Nah, saya tanyakan ke bintang, Bapak saya tanyakan sama upline saya bagaimana caranya ke bintang 6, ke bintang 7, akhirnya saya ke bintang 7. Nah, kebetulan gampang sebenarnya. Bintang omset saya sudah cukup untuk ke bintang 7 ya, dengan 2 leg dengan cara alternatif ya. Jangan pakai cara alternatif ya. Ya, 2 leg. Jadi ini udah 6, tinggal ini. Ini yang 1 leg ini itu dia bintang 5 ya, dia bintang 5, di bawahnya ini udah 4 2 leg juga ya. Bisa ngerti, bisa tangkap? Bisa tangkap ya. Akhirnya bagaimana caranya ini 5 pindah multi level kan? Nah, si 4 ini masih jalan. 4 ini jalan, 4 ini jalan. Dan upline saya bilang, pegang di bintang 4-nya, kerja di bintang 4-nya. Pokoknya kerja ikhlas aja. Saya tanya sama Pak Nursam, gimana nanti kalau dia ambil bonusnya apa segala. Pak Usam bilang, Tuhan tahu kok siapa yang kerja. Tuhan tahu kok siapa yang kerja. Yang penting ikhlas aja lah. Tuhan ngerti kok siapa yang kerja. Kau mau bantu siapa kayak bantu saya. Yang penting kau kerja untuk impianmu, bukan impiannya downline-mu. Ya akhirnya udah saya tulus sekali, saya ikhlas sekali berjalan pada saat itu. Akhirnya bintang 4 saya ini 1 di Malang dan 1 di Lampung. Pada saat itu Anda bayangkan. Ya, jadi 1 di Lampung, 1 di Malang. Ya, saya berjalan, banyak sekali saksinya pada saat itu. Saya betul-betul untuk ke bintang 7-nya itu. Ya, akhirnya saya ke Malang Bapak Ibu 3 kali, mungkin 3 kali 1 minggu saya ke Malang terus menerus untuk jadiin di sana 5. Saya habis ke Malang saya ke Lampung Bapak Ibu, ke Lampung terus menerus ke Lampung untuk di sana jadi bintang 5. Ya, kalau Anda merasa itu udah konsekuensi karena kekurangan ajaran saya di awal. Andai kata saya sistem, mungkin saya nggak mengalami hal seperti itu. Tapi satu saya bilang Bapak Ibu, untuk sukses memang perlu masalah. Orang sukses punya 1001 macam alasan buat sukses, dan orang gagal punya 1001 macam cara buat gagal. Ya akhirnya saya bilang saya tidak mau berhenti. Udah banyak yang mendoakan saya untuk tidak sukses, tapi udah banyak juga yang mendoakan saya untuk sukses. Saya harus pilih yang mendoakan saya untuk sukses loh. Percuma doa-doa tersebut kalau saya nggak jalan pada saat itu. Akhirnya saya bangun Bapak Ibu di Malang. Saya bangun di Malang walaupun dalam jangka waktu yang lama sekali saya bangun. Akhirnya Malang bintang 5, Lampung bintang 5, dan yang pindah multi level ini jadi bintang 6 dan saya break menjadi bintang 7. Pada saat itu dalam kurun waktu 1 tahun saya bangun dari bintang 6 ke bintang Ke bintang 7 Bapak Ibu. Ya, saya lakukan terus Bapak Ibu, saya lakukan terus dan saya lakukan terus. Bapak Ibu, pada saat saya bintang 7, di situ saya baru menemukan mutiara-mutiara saya, jenderal-jenderal saya. Gitu loh, orang-orang yang betul-betul komitmen dengan bisnisnya. Ya, dan saya menemukan semuanya di kedalaman, bukan front langsung. Ya, yang pertama saya ketemu orang ini itu di kedalaman kedua. Ya, kedalaman kedua yaitu Bapak Haryanto, sebentar lagi 8, beri aplaus buat Bapak Haryanto. Itu di kedalaman kedua Bapak Ibu, ya di kedalaman kedua. Ya, orangnya luar biasa sekali ya, kalau ngelihat mukanya teduh sekali. Ya, biar cowok pasti jatuh cinta juga sama dia. Yang penting dia tutuplah perutnya sedikit ya. Iya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, saya menemukan, sekali lagi menemukan, bukan menjadikan. Saya kasih jadi dia itu. Tidak, menemukan Bapak Ibu. Ya, kebanyakan distributor member itu umpamanya dia di kaki itu terus, di kaki itu terus, di kaki itu terus. Pokoknya saya harus menjadikan dia sukses. Tunggu dulu Bapak Ibu. Kalau dia nggak OPP layak nggak ada bantu. Kalau dia nggak pertemuan, dia nggak punya starter pack, layak nggak dibantu Bapak Ibu? Nggak layak Bapak Ibu. Kebanyakan orang terjebak. Saya harus menjadikan dia sukses Pak. Saya tahu orang tuanya, saya tahu susahnya gimana, saya tahu gini. Tapi dia nggak bantu dirinya sendiri. Dia nggak OPP, dia nggak pertemuan, dia nggak starter pack, taunya cuma pacaran. Anda mau bantu? Iya Pak, tapi cuma itu kaki saya. Oh, wajar. Makanya melebar dong. Iya kan, downline tahu kaki Anda berapa gitu loh kan. Kalau kaki Anda cuma 1, awas di preteli downline. Upline pinjam motor up, sip. Mati loh saya up kalau nggak ada.
Jangan mati tinggal kamu kakiku. Ah. Jadi maksud saya seperti ini Bapak Ibu. Jadi membantu downline itu adalah hak upline, kewajiban upline selama downline masih berada dalam koridor sistem. Kalau downline sudah tidak pernah pertemuan, tidak pernah OPP, tidak pernah segala macam, lupakan, cari yang lain. Lupakan, cari yang lain. Tapi dia miskin upline, justru karena dia miskin dia harus kerja keras. Tapi dia cuma naik sepeda, justru karena dia naik sepeda, makanya dia kerja keras. Anda bisa bantu apa, Pak? Ya, Dale Carnegie bilang untuk membantu orang lain itu Anda nggak bisa bantu dia lewat fisik, Bapak Ibu. Ya, tapi Anda bantu dia lewat seperti tangga. Dale Carnegie mengibaratkan seperti tangga. Ya, Anda di atas, ya Anda di tangga level 8, ada downline Anda di bawah. Anda tidak bisa bantu dia kecuali mengarahkan. Naik pakai kaki kiri ya, jangan lihat ke bawah. Ini sabuk pengaman segala macam. Pertanyaannya, kalau downline Anda naik, kalau tidak, naik nggak Bapak Ibu? Tidak, tergantung dari komitmen. Tergantung dari komitmen dia. Tidak bisa Anda paksain downline Anda naik. Makanya sangat disarankan oleh Unicorn. Kalau Anda mau core leader itu kan harus punya 10 front. Harus punya 10 front. Ya, Unicorn sudah menyarankan tuh. Bagaimana, kenapa kalau punya 10 front? Biar tidak stres. Punya 4 kaki, 3 kaki, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, 1 kaki, hidup segan mati tak mau. Mau gimana? Tapi kalau Anda punya kelebaran, Anda punya postur. Anda akan punya postur yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi Anda harus punya kelebaran banyak-banyak hingga Anda bisa memilih. Anda punya 10 front dan bermain di 4 front yang aktif itu. Itu kata Unicorn, itu kata vital sign Bapak Ibu untuk core leader. Ya, jadi itu yang harus kita patuhi di awal. Ya, Anda betul boleh bantu kedalaman karena Anda akan menemukan Bapak Ibu, tapi bermain di kedalaman yang benar. Ya, bermain di kedalaman yang benar. Akhirnya Bapak Ibu, seperti tadi saya bilang, bisnis ini itu menemukan. Ya, bukan menjadikan. Ya, akhirnya saya ketemu yang kedua itu di kedalaman keempat, ya, di kedalaman keempat itu kedalaman keempat. Jadi ini mati tapi satu yang hidup Bapak Ibu, ya. Mati semua upline-nya tapi satu yang hidup, orangnya luar biasa sekali. Ya, sekarang jadi bintang 8 saya, beri aplaus buat Bapak Teddy Setiawan. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir Bapak Ibu, ini yang merupakan pengalaman paling hebat saya ya. Saya menemukan orang ini di kedalaman ke-13. Ya, kalau Anda belum punya kedalaman ke-13, belum bisa. Ya. Jadi upline-nya, tapi saya terus pegang kedalaman karena sarannya Ibu Dia sama Mas Iwan, kamu harus punya 3 kaki aktif dulu kalau mau suka besar. Ya, kamu harus punya 3 kaki memang betul-betul kuat. Ya, akhirnya saya gali terus. Saya ketemu di kedalaman ke-13 Bapak Ibu. Ya, antara bulan Juni dan bulan Juli beliau menjadi bintang 8. Beliau plus buat Bapak Yudiarto. Ya. Nah, saya ketemu Bapak Ibu. Sekali lagi bukan saya menjadikan tapi menemukan. Tidak perlu Anda capek-capek berpikir kok downline saya nggak jalan-jalan, Cari Anda akan ketemu Bapak Ibu. Anda akan ketemu orang. Tidak perlu Anda coba-coba sok-sok mau menjadikan. Jangan kejebak kalau 1 tahun pertama di network marketing karangan Mark Yanner bilang, jangan terjebak pada mesaya komplek. Ya, mesaya komplek artinya terjebak di itu mulu. Karena itu keluarga Anda kerjanya di situ mulu. Karena itu adik Anda kerjanya di situ mulu. Kalau bisnis ini menjadikan, yang saya jadikan istri saya, bapak saya, ibu saya, adik-adik saya. Kalau bisnis ini menjadikan, mereka semua member kok. Kenapa enggak saya jadikan? Tapi bisnis ini tidak menjadikan. Bisnis ini menemukan orang yang tepat. Yang sama, punya visi yang sama, motivasi yang sama, impian yang sama dengan Anda. Ya, jadi jangan sok-sok menjadikan orang. Ya, apa yang menjadikan itu ciri-cirinya apa? Memfasilitasi alat bantu. Kasih alat bantu, kasih ini, kasih. Jangan, stop. Ya, bisnis dia Bapak Ibu. Ya, Anda harus ketemu. Ya, kalau dia mau dibantu dia akan datang kepada Anda. Ya, sekarang Anda tinggal mencari hal-hal tersebut di kelebaran maupun di kedalaman. Nah, akhirnya saya menemukan orang-orang tersebut Bapak Ibu sekalian. Ya, saya menemukan orang-orang tersebut dan bulan April, ya, saya percepatan, udah momentumnya udah mulai naik. Ya, April 2006 saya break menjadi bintang 8 dan Agustus, ya, alhamdulillahirabbil alamin, ya, saya dinobatkan menjadi salah satu dari 40 penerima Mercy di Jakarta kemarin.
Ya, dari perjuangan tersebut Bapak Ibu. Ya, pada saat saya naik panggung, masalah saya semuanya itu tidak ada artinya Bapak Ibu. Terhapus dengan saya waktu meluk Mr. Lee. Itu impian Anda kan? Pada saat naik panggung, semua masalah-masalah Anda itu nggak akan ada. Karena kemenangan udah di tangan Anda. Ternyata bisnis ini itu tidak sekeras apa yang dipikirkan si melankolis, tapi tidak segampang apa yang dipikirkan si koleris. Jadi bisnis ini unik. Bisnis ini susah diraba. Bisnis ini seperti bisnis, kalau saya bilang bisnis siluman. Bisnis alam goib. Kenapa? Karena mungkin yang bantu peringkat Anda di awal itu bintang 4 si itu. Tapi biasa yang bantu Anda di bintang 6 mungkin si yang lain. Mungkin seperti itu. Jadi susah Anda tebak. Anda nggak bisa bilang, oh itu paling hebat tuh, itu paling hebat tuh, itu paling hebat. Dia pasti bisa, coba lihat dia. Tidak, tunggu. Belum, perjalanan belum berakhir. Oke? Ya, Anda masih bintang 3, masih bintang 4, masih bintang 5, masih bintang 6. Belum wajar Anda bilang seperti itu. Ya, kenaikan peringkat-peringkat saya itu selalu berganti-ganti orang itu yang naikin. Ya, selalu berganti orang, selalu berganti. Kuncinya apa Bapak Ibu? Bergerak terus. Bergerak terus dengan sistem, bergerak terus dengan sistem. Selesai. Ya, Anda akan dapatkan apa yang Anda inginkan. Ya, dan juga Bapak Ibu untuk membantu downline, kebanyakan saya ngelihat di grup saya itu banyak juga yang jatuh namanya lebih mengutamakan prestis, postur. Ya, lebih mengutamakan prestis umpamanya harus punya HP yang bagus, harus punya segala macam yang bagus. People don't care how much you know until they know how much you care. I'm speak English, you know. Ya. Ya, jujur 3 hari saya ngapalin itu ya. Iya, downline Anda bukan melihat postur Anda Bapak Ibu. Yo, Anda mau punya mobil kayak, Anda mau punya apa kayak, nggak lihat itu. Dia lihat seberapa tulus Anda bisa bantu dia. People don't care how much you know until they know how much you care. Ya, walaupun Anda cuma naik sepeda Bapak Ibu, Anda bisa bantu downline Anda dengan tulus dan ikhlas. Tidak penting apa yang Anda miliki. Yang penting pada saat suka dan duka Anda bersama dia. Dia akan menjadi saudara yang baik Bapak Ibu. Team player dengan upline dan downline. Dan itu yang kami rasakan. Tidak perlu Anda bintang 6. Oh, saya harus punya mobil nih biar postur saya naik. Iya, postur pada saat itu. Postur pada saat itu. Tapi berikutnya diperlukan kerja Anda Bapak Ibu untuk di kedalaman. Penting Bapak Ibu. Kalau kita bicara seperti Mas Wawan, kita bicara Pak Iwan Palu, Pak Nursa, Mas Iwan, dan itu penting. Karena apa? Karena visi. Iya kan? Karena uangnya udah banyak, mau beli apa lagi? Iya kan? Tapi bagi orang-orang yang mepet-mepet, gaji bonus 900, mau beli apa? Mobil Odyssey. Ya kan, tekor lainnya kan? Tekor lainnya. Akhirnya itu banyak yang mengganggu di situ, dan di jaringan saya itu banyak sekali yang seperti itu Bapak Ibu. Ya, jaringan penanamannya adalah bekerja itu secara ikhlas. Bekerja secara tulus Bapak Ibu. Tidak penting apa yang Anda punya, tapi apa yang Anda bisa berikan kepada jaringan Anda. Seberapa besar pun Anda, walaupun Anda ke tempatnya prospekan Anda pakai jas hujan. Kalau downline Anda positif, ya dia akan bilang, luar biasa ya. Dia hujan-hujan masih mau bantu saya. Itu lebih tulus Bapak Ibu. Itu lebih hebat. Itu kekuatan yang paling dahsyat Bapak Ibu. Nah di situ Bapak Ibu. Dan saya selalu diajarkan oleh para upline-upline saya. Ya, terutama Ibu Dia dan Mas Iwan. Pokoknya manajemen keuangan hati-hati di jaringan. Karena banyak sekali yang jatuh untuk hal-hal yang seperti ini. Diatur baik-baik. Pada saatnya nanti akan dikasih. Kalau Tuhan sudah punya mau, apapun Anda minta, Anda pasti dikasih. Kalau belum saatnya, sama kayak menikah tergesa-gesa dengan menikah, menyegerakan nikah dan menikah tergesa-gesa kan? Kan ada 2, sama bahasa tapi yang satu agak dilarang, yang satu dibenarkan kan? Begitu juga di bisnis ini. Membeli sesuatu yang belum pada saatnya, menyegerakan atau tergesa-gesa. Supaya postur. Wah, gila kan? Baru turun dari mobil, kelihatan postur. Belum saatnya. Anda masih punya pada saat-saat. Nanti kalau saatnya Anda bintang 7, bintang 8, ya, bronze, silver, Anda apapun yang Anda mau, pasti akan bisa terlaksana dengan sendirinya Bapak Ibu. Seiring dengan mengalirnya uang Anda. Itu yang paling penting. Ya, saya banyak sekali diajarkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya melihat perjuangan saya di bisnis ini, kebanyakan orang banyak sekali berhenti, banyak sekali orang yang berhenti. Sehingga
kalau di VS Vision Seminar itu research shift-nya untuk bintang 8 itu cuma satu baris kan? Ya, kalau banyak orang yang sukses di bisnis ini, itu mungkin bintang 8-nya di belakang, prospekannya di depan. Ya, tetapi yang sukses di bisnis ini Bapak Ibu itu kaum minoritas, Bapak Ibu. Ya, kaum minoritas. Kebanyakan orang masalah yang diutamain, masalah yang diutamain. Ya, saya punya cerita Bapak Ibu, ada seorang anak muda Bapak Ibu, dia ini pokoknya masalah terus. Ya, akhirnya dia datang ke pertapa, ke gurunya, dia bilang, "Guru, saya punya masalah banyak, Guru. Apa yang harus saya lakukan?" Akhirnya gurunya bilang, "Kamu ambil garam deh." Ambil garam. Dia ambil garam. Oke, kamu taruh di minuman, di gelas. Dia taruh di gelas. Coba aduk. Minum. Asin enggak? Asin, Guru. Nah, coba ambil garam itu. Ayo kita ke danau. Tebarkan di danau. Coba minum air danau. Asin enggak? Enggak asin. Maksudnya apa Bapak Ibu? Masalah itu seperti garam. Kalau otak Anda kecil, ya kelas asin. Tapi kalau otak Anda itu besar Bapak Ibu, lapang, ikhlas, apapun masalah Anda, itu akan tidak jadi masalah Bapak Ibu. Masalah bukan masalah. Ya kan? Masalah bukan masalah Bapak Ibu. Tuhan sudah membebankan masalah-masalah itu sesuai dengan kapasitas umatnya membebani Bapak Ibu. Jadi tidak usah takut, jangan Anda menganggap masalah saya lebih besar daripada masalah ini. Semua masalah manusia itu sama Bapak Ibu. Semua masalah manusia itu sama. Yang paling penting di bisnis ini, ya, kalau Gede Pramana bilang itu apa? Power Bapak Ibu. Ya, antusias itu power yang paling tinggi. Ya, semangat itu adalah power yang paling tinggi. Ya, semangat itu adalah power yang paling tinggi. Jadi Anda jaga semangat Anda terus-menerus dipupuk, Bapak Ibu. Dipupuk semangat Anda dengan apa? Baca kaset, konsultasi, edifikasi, pertemuan, pokoknya starter pack, netpi, pokoknya semua yang sudah digariskan itu yang Anda habiskan. Tidak usah banyak menganalisa. Ya, di bisnis ini orang yang bergerak yang akan maju Bapak Ibu, bukan orang yang menganalisa Bapak Ibu. Terlalu banyak menganalisa, hati-hati Bapak Ibu. Udah mau kiamat. Jangan terlalu banyak menganalisa, ini kok upline sini, kok upline. Tidak usah. Maju. Sesuai dengan apa yang digariskan oleh upline Anda, itu diikuti aja. Ya, Anda pengen jadi bintang 4, tanyakan ke bintang 4. Anda pengen jadi bintang 5, tanyakan ke bintang 5. Anda pengen jadi bintang 6, tanyakan ke bintang 6. Anda pengen jadi bintang 7, tanyakan ke bintang 7. Anda pengen jadi bintang 8, tanyakan ke bintang 8. Anda pengen jadi bronze, tanyakan ke bronze. Tanya, bisnis ini cuma bertanya. Lepaskan ego Anda. Ya, lepaskan ego Anda, mari bersama upline. Bareng-bareng Pak, sukses. Bareng itu indah sekali. Ya, itu yang Anda akan dapatkan di bisnis ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya punya kisah Bapak Ibu. Ya, ini kisah nyata ya. John Stephen Akhwari. Ya, itu seorang pelari Tanzania. Dia berasal dari Tanzania Bapak Ibu. Di Mexico City sana itu ada lomba lari maraton Bapak Ibu. Dan banyak yang lari, negara-negara semuanya lari tuh. Negara-negara semuanya lari, pada lari semuanya. Akhirnya dia ikut lomba lari. Jadi sekitar 1.000 orang, ya 1.000 orang dia ikut lomba lari di situ. Ya, John Stephen Akhwari. Itu Mexico City 1968. Ya, ini kisah nyata. Akhirnya dia lari pada saat perjalanan, ya dia ketabrak atau dia mengalami sebuah kecelakaan sehingga mengharuskan dia untuk berhenti. Kakinya udah nggak bisa lari lagi pada saat itu. Ya, entah patah entah apa, pokoknya dia udah nggak bisa berlari lagi. Ya, akhirnya semuanya orang udah pada finish semuanya orang-orang udah pada finish, juara 1 sampai juara ke berapa ratus itu udah pada finish semuanya. Ya, di sebuah stadion itu umbul-umbul udah dicabut. Ya, umbul-umbul udah dicabut, pokoknya garis finish udah dicabut segala macam. Tetapi pada sore hari terdengar sayup-sayup mobil yang mengiringi seorang pelari yang lari Bapak Ibu. Ya, lari kayak diiringin kayak dari dia lari diiringi banyak kamera dan pusat perhatian pada saat itu seluruh televisi di satu dunia itu terpusat pada situ. Yaitu kejadian nyata pada 1968. Akhirnya dilihat di belakang ada seorang yang pincang dengan berdarah Bapak Ibu, yaitu yang namanya John Stephen Akhwari itu lari Bapak Ibu. Walaupun dengan tertatih-tatih, dengan langkah yang keseret-seret, tapi dia tetap coba lari. Ya, akhirnya sampailah dia di garis finish. Dan semua orang bertanya Bapak Ibu. Ya, semua orang bertanya, kenapa kau harus lanjutkan sampai garis finish? Ya, John Stephen Akhwari bilang, padahal kalau wartawan tanya, padahal kalau dibilang negaramu pun pasti memaklumi. Ya, negaramu pasti memaklumi kalau kau berhenti gitu loh. Kenapa kau terus lari? Kata jawaban dia dengan lantang apa? Saya dikirim oleh negara saya bukan untuk memulai pertandingan ini, bukan untuk perlombaan ini, tapi saya dikirim oleh negara saya untuk mengakhiri perlombaan ini. Anda bayangkan?
Ya itu kekuatan yang dahsyat sekali Bapak Ibu. Itu kekuatan yang dahsyat sekali. Saya kalau membawakan cerita itu selalu merinding Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya pada saat itu saya bisa paham Bapak Ibu apa yang dia sudah rasakan. Begitu juga dengan Anda Bapak Ibu. Anda sudah memulai bisnis ini. Anda sudah tanda tangan di bisnis ini. Anda sudah berjoin di Bintang 3. Bahkan Anda sudah melakukan 15 kali presentasi. Ya 15 kali presentasi. Banyak doa dengan Anda sekarang Bapak Ibu. Banyak doa. Banyak yang gak suka dengan Anda sekarang. Banyak sekali pelak-pelik segala macamnya Bapak Ibu. Ya Anda sudah mulai bisnis ini, di awal Anda tanda tangan, Anda sign di bisnis ini. Anda punya impian, saya pengen menghajikan orang tua saya 2 tahun ke depan. Saya pengen beli mobil untuk orang tua saya 2 tahun ke depan. Saya pengen orang tua saya bisa jalan-jalan ke luar negeri 2 tahun ke depan. Saya pengen keluar dari garis kemiskinan saya 2 tahun ke depan. Itu hal yang indah sekali Bapak Ibu, yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Pertahankan itu Bapak Ibu. Itu hal yang indah sekali Bapak Ibu. Ya pertahankan itu dengan antusias Anda. Ya pertahankan itu semuanya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu terakhir, setelah Anda lakukan terus menerus bisnis ini, saya cuma minta Anda akhiri dengan indah. Selamat malam, sukses buat kita semuanya.